yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, supaya kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Maknanya, satu, hukum Taurat tidak boleh diubah oleh manusia. Oke. Kemudian dibacakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus adalah surat Rasul Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengapa Rasul Paulus dalam teks ini menuliskan dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Ia di sini tentu bukan Paulus. Ia huruf besar, ya, I-nya besar. Nah, apa maksud Paulus dengan teks ini? Siapakah Paulus? Paulus hanya manusia biasa yang tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat, hukum Tuhan kekal untuk selamanya. Bahkan Yesus berkata, satu iota pun dalam hukum Taurat tidak akan dihapuskan sampai berdunia ini berakhir. Lalu apa maksud Paulus? Tentu harus ada maksud yang bukan berarti Paulus bisa membatalkan, karena dia hanya manusia biasa. Teks ini menyatakan bahwa menurut Paulus, Yesus membatalkan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, membatalkan seperti apa? Nah, Yesus berulang kali menyatakan tentang hukum Taurat. Jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan istri orang. Kemudian Yesus berkata apa? Setiap orang yang melihat dan menginginkannya, dalam arti untuk melakukan hasratnya kepada wanita itu, dia sudah berzina dalam hatinya. Hukum yang Yesus berikan kepada umatnya jauh lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat menyatakan berzina terlebih dahulu, baru berdosa. Yesus mengatakan menginginkan saja sudah berzina dalam hatinya. Izin Bang Hadi moderatorin ya, di sini hujan gede. Ya, lanjut. Oke. Saya kaget jadi lupa saya mau ngomong apa. Oke, baik. Oke, Yesus mengatakan saja sudah berdosa. Demikian ya poinnya. Nah, dengan matinya Yesus, Yesus menawarkan hukum kasih, saudaraku. Yesus menawarkan hukum kasih. Yesus menawarkan penghapusan manusia berdosa, saudaraku. Penghapusan manusia berdosa. Siapa di sini manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Bahkan ketika saya mencoba mempelajari kitab saudara, dikatakan bahwa setiap saudara pasti akan melewati neraka. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar, saudaraku. Melalui poinnya bang. Ya. Oke, baik. Poinnya saya persingkat. Maka maksud dari sini adalah ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, maka segala dosa-dosa saudara itu akan diampuni. Ketika saudara melakukan kesalahan, itu akan diampuni. Karena hukum Taurat adalah hukum tentang dosa, saudara. Itu adalah law. Ketika kamu melanggar, kamu berdosa. Ketika law dibuat, tujuannya adalah untuk menghukum. Kalau saudara melakukan sesuai dengan law, saudara tidak dihukum. Demikian. Nah, rambu-rambu law itu. Demikian, kiranya cukup jelas. Terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Baru disangka dulu Bang Juma sekali lagi, baru Anda bertanya. Disangganya setelah saya jawab. Entar dulu, Bang Juma disangka dulu, hari ini bertanya. Silakan Bang Juma. Oke, makasih. Mohon izin Bang Juma, bolehkah saya bertanya dulu, nanti kemudian Bang Juma jawab, gantian Bang Juma bertanya balik ke saya. Bagusnya kita tuntaskan sesi ini dulu, Bang. Saya menyanggah dulu pernyataan saudara, habis itu Anda bertanya. Karena kalau bertanya dulu habis itu saya sanggah, itu nanti akan timpa-menimpa nanti antara sanggahan saya dengan jawab pertanyaan saudara. Oke, Bang, siap. Oke, baik. Jadi gini,
Tadi kan sudah jelas perintah Tuhannya, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jangan kau nambahi, jangan kau mengurangi. Ini kan perintah. Melanggar ini hukumannya dosa. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu perintah. Sehingga ketika dikatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Muncul pertanyaan, Paulus kok tidak taat kepada perintah Elohim? Ngapain coba membatalkan perintah Tuhan dengan orang yang mati digantung di atas pohon? Ngapain? Apa hubungannya? Padahal perintah Tuhannya jangan kau mengurangi. Dengan Paulus mengajarkan konsep Yesus mati membatalkan hukum Taurat, maka pertanyaannya kemudian, ini Paulus mengajarkan orang Kristen untuk apa? Untuk meninggalkan hukum Taurat? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Atau Paulus ingin menjual Yesus untuk disembah? Karena tak ada hubungannya Kristen dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, makanya saya tadi agak tergelitik ketika saudara berbicara tentang Mazmur, tentang kitab Yesaya, berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Loh, ini kan kita antara Islam dan Kristen, kok larinya ke kitabnya Yahudi gitu loh. Harusnya yang Anda bahas itu Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Timotius. Itu yang Anda bahas. Itu kitabnya Kristen. Kalau yang Anda katakan Mazmur, itu kitabnya Nabi Daud. Kitabnya orang Yahudi itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap saja kita yang mendengar kayak ini memaklumi lah. Gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan saat ini adalah, kenapa ketika orang Kristen ini tahu orang Yahudi dilarang kemudian mengurangi dan menambah firman Tuhan. Dan saudara Kristen juga tahu Paulus itu adalah orang Yahudi menurut pengakuannya di dalam Filipi 3. Tapi kok orang Kristen diam-diam baik? Kok masih mau aja ngikutin perintah Tuhannya Paulus kepada Paulus? Paulus, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tiba-tibanya dia setelah kedatangan makhluk, Paulus kemudian menanggalkan perintah Tuhan itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus, perintah yang tadinya jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, semuanya sudah bablas dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Paulus ini siapa sebenarnya? Paulus ini utusan siapa sebenarnya? Daud nggak berani mencoba untuk merubah firman Tuhan. Salomo juga demikian. Yeremia juga demikian. Saul juga demikian. Daniel juga demikian. Yesus pun demikian. Kok ini ada oknum yang muncul belakangan, pengikutnya bernama Kristen, punya kekuatan dan kuasa untuk membantah firman Tuhan. Paulus ini utusan siapa? Kok dia berani gitu loh? Seakan-akan segala kuasa telah diberikan kepada, ada kekuatan yang dia punya di atas daripada kekuatan seorang nabi. Nabi Musa dianggap sepele jadinya. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus datang, gepek loh. Sekarang yang berkuasa adalah gue. Dengan matinya Yesus, perintah-perintah lu, gue mau tambah, gue mau kurangi, itu urusan gue. Terus seakan-akan Paulus mengatakan itu. Buktinya apa? Orang Kristen pengikutnya, apakah masih mereka melakukan pemurnian Taurat? Tidak. Maka muncul pertanyaan, Paulus ini utusan siapa sih? Kok dia membantah firman Tuhan? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kok malah dihabisin? Bukan ditambah. Kalau ditambah masih mending. Kalau dikurangi masih mending. Berarti Tauratnya masih ada. Ini dihabisin. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib, maka aturan Tuhan yang tadinya dilarang, ditambahi dan dikurangi, semuanya dibatalkan. Pertanyaan saya belum tersentuh sedikit. Yang saya tanya, Paulus ini siapa? Kok kekuatannya dia melebihi kekuatan Tuhan? Ya, saya kira itu untuk sementara. Nanti setelah Anda bertanya, Anda boleh memberikan jawaban. Silakan. Bang Jenius, poinnya gini Bang ya, mungkin pertanyaan Bang Juma tentang siapa Paulus, jangan kemana-mana ya. Tadi kan Anda mengatakan dia manusia, seorang manusia biasa. Nah, peranan dia di sini sebagai apa gitu loh? Silakan Bang Jenius. Baik, terima kasih moderator. Baik,
Saudaraku Bang Zuma, saya ingin bertanya mengenai kitab suci saudara, Al-Quran, yang dikatakan telah ada bahkan sebelum penciptaan dunia, 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia, Al-Quran di situ sudah ada. Surah Al-Buruj, surat nomor 85 ayat 21 sampai 22. Begitu juga dengan hadis Muslim nomor 2653. Nah, bagaimana bisa kitab saudara sudah ada 50.000 tahun, sementara musab-musab itu masih terus dilakukan penyempurnaan. Dalam arti penyempurnaan, musab yang dibuat itu dikumpulkan, dikodifikasi, dan dari teks-teksnya ada juga teks yang tidak dimasukkan. Mungkin saudara mengerti nasik wa mansyuk, yaitu ilmu yang atau hukum penghapusan ayat dalam Islam. Nah, sebagai contoh, kalau kita bicara hukum rajam, sebelumnya ayat itu ada di Al-Quran. Tapi hukum rajam itu berdasarkan hadis tidak dimasukkan, namun itu diingat, dilakukan, hukumnya tetap berjalan, hanya tidak dimasukkan. Itu di dalam hadis Bukhari nomor 6829 dan hadis Muslim nomor 1691. Saya bacakan di sini. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Alkitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan Allah adalah ayat rajam. Kami membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Rasulullah telah Stop dulu. Pertanyaannya apa? Anda mau bertanya kok nerangin? Pertanyaannya aja, baru dijawab. Oke, karena sekalian saya baca sumbernya. Oke, tapi pertanyaan simpel. Bagaimana bisa Al-Quran itu sudah ada 50.000 tahun, sementara dalam proses kodifikasinya itu masih ada pengurangan-pengurangan ayat yang dirasakan tidak perlu. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majid. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Ya, Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah tempat yang terjaga di mana Al-Quran ini sudah disampaikan oleh Allah lebih dulu, bahwa itu adalah penggarisan yang Tuhan sudah tetapkan keadaannya, alurnya, ceritanya, ritmenya, seperti apa kemudian keadaannya, sehingga apa yang terjadi termasuk ayat-ayat yang kemudian Anda sampaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Bagaimana kemudian Allah sudah memberikan kaidah-kaidah itu dalam arti kata bahwa ketika ayat suci Al-Quran diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tertulis, sudah Allah tetapkan itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kebetulan yang saya bacakan kepada saudara tadi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52 dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Itu semuanya sudah menjadi ketetapan Allah. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Jadi Allah telah menetapkan kemudian di Lauh Mahfuz bahwa Allah akan membatalkan atau menghilangkan dari ingatan apa yang kemudian Allah kehendaki, lalu kemudian Allah mendatangkan data yang berkesesuaian dengan berikutnya. Artinya bukan sudah tertulis lalu kemudian dibatalkan, dalam arti kata bahwasanya yang dibatalkan ini adalah sesuatu yang tidak tertulis. Tidak, memang keadaannya seperti itu sudah diatur oleh Allah, bahwa adanya ayat yang dinasak kemudian itu sudah ditentukan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena keadaan di mana umat menerima ayat suci Al-Quran, Allah sudah tahu
Makanya ada yang disebut ayat Makkiyah dan Madaniyah. Allah sudah tahu itu semua. Bahwa pada fase ini, ayat ini akan digantikan dengan ayat ini. Itu sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa demikian? Contoh misalnya, seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara, bahwasanya ketika Allah sudah menetapkan adanya perubahan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'tayri minha. Sabar ya. Sinyal, ya sabar aja dulu, sabar. Makanya saya isi, sabar. Moderator yang ngomong kalau begini, nanti saya minta diulang. Sabar dulu ya, sambil menunggu Bang Juma, teman-teman. Nanti saya mundurkan seperti pas waktu los suaranya nggak ada gitu ya. Ya, jangan lupa di tap-tap layar teman-teman, tuh kan kena report itu Gurunda. Kena report tuh. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Ya, silakan di tap-tap layar sambil menunggu Bang Juma naik lagi ya. Sabar dulu Jeniu, Anda jangan ngomong dulu. Sambil beliau menyelesaikan, nanti Anda menyanggah. Tolong nanti sanggah juga dengan keilmuan yang ada. Habis itu kembali Bang Juma menyanggah ulang. Habis itu Bang Juma lagi yang bertanya. Dan ya silakan Bang Juma kembali lagi. Ada tadi los selama kurang lebih 1 menit mundur Bang Juma, silakan. Cek dulu audio Bang Juma. Belum ada ini. Belum dulu, berarti sinyal bukan sinyal. Sinyal. Sini udah duduk. Sabar dulu, sabar ya. Signalnya Bang Juma ini. Lagi di gunung, di sini hujan. Dia belum duduk, masih muter teman-teman. Di HP kami yang ada di sini kelihatan, yang ada di YouTube belum kelihatan. Jadi hanya yang ada di atas ini bisa melihat. Yang di bawah pasti nggak kelihatan. Kalau dipersilakan menyangga kurang etis juga, karena nanti Bang Juma nggak mendengarkan sanggahan balik kan gitu. Ya Bang Juma turun lagi sebentar sambil memperbaiki sinyal ya. Teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, silakan siapkan kopinya. Udah duduk. Ya, baik. Bang Juma bisa mundur kurang lebih 1 menit ke belakang. Mundur 1 menit. Silakan. Ada yang lost. Ini hujan deras di sini Bang Handi. Suara saya kedengaran nggak? Udah bagus. Lanjut. Iya, baik. Jadi kesimpulannya saya sederhanakan, saudara. Al-Quran inilah Starlink ini kalau hujan. Bang Juma kan di lokasi wisata ya. Jadi internetnya bukan kabel, tapi Starlink. Kan tadi sebagai ayat yang dinasab atau ayat yang ansuk. Bentar, jangan ada yang megur, saya kan moderatorin Bang. Lanjut aja Bang Juma, lanjut. Silakan. Tunggu aja dulu, nanti kesimpulannya ada dengar kok. Sabar aja. Itu semuanya sudah tertulis. Sudah tertulis kemudian di Lauh Mahfuz. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Sekali lagi saya katakan, ayat yang dinasik atau ayat mansuk itu semuanya, dua-duanya sudah tercatat. Sudah tercatat sebelum diwahyukan. Baik ayat nasiknya maupun ayat mansuknya. Itu semuanya sudah tercatat. Jadi Allah mewahyukan secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tercatat sebelumnya. Bahwa ada kalau hujan itu Starlink memang down ya. Saya pernah di sana ya. Saya kalau di daerah wisata kemarin hujan ya Starlink down. Jadi kalau Bang Juma lagi di rumah, jadi dimaklumi dulu ya. Semoga hujannya bisa bersahabat. Sabar ya teman-teman. Kita maklumi. Ini bukan kemauan kita. Ini fenomena alam.
Tempatnya Banyuma itu daerah wisata gunung, belum terjangkau internet kabel. Jadi melalui internet satelit langsung pakai Starlink. Jadi kalau hujan ya terganggu. Ya. Gimana Banyuma? Cek audio lagi. Atau mungkin dirubah pakai kuota mungkin. Lebih parah, nggak kuat malah. Iya. Lebih parah. Kita udah coba Ustaz Alim malah sinyalnya nggak ada di situ dia. Kalau aku masih mending pakai sinyal, masih bisa muter-muter loh. Kalau HP ku tergantung. Hujan deras. Di Makassar hujan ya, Bunda Rama ya. Sabar ya teman-teman. Sambil di tetap layar tembusin sampai 1 M dulu teman-teman. Biar komalnya kuat ya. Ngopi dulu. Ini mungkin gara-gara Bunda Rahma belum mandi jadi hujan Makassar ya. Ya mungkin sambil menunggu Bang Juma, bisa Ustadz Alip menyimpulkan itu tadi biar tidak membawa waktu. Ustadz Alip sama aja ilmunya kok. Oke, setuju ya teman-teman ya? Iya. Ya silakan Ustadz. Boleh saya sedikit simpulkan dari penyampaian Bang Zuma tadi ya. Ada yang salah dipahami dari pernyataan kaum Kristen tadi. Satu, berkaitan dengan Lauhil Mahfud. Al-Quran itu terjaga dan terpelihara di Lauhil Mahfud. Itu poin pertama. Nah, di Lauhil Mahfud ketika membahas tentang Al-Quran, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit pertama. Itu sekaligus. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu utuh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan. Semuanya diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit pertama. Lalu diterima oleh Rasulullah berangsur-angsur. Satu ayat atau sesuai dengan konteksnya dijelaskan di mana? Di dalam surah Al-Isra ayat 106. Jadi Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Itulah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran yang diturunkan itu bukan sebuah... Apakah terputus juga Bang? Saya nggak mendengar. Sebentar. Kan. Ya. Tetapi bagaimana kiroah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, poinnya itu ya. Poinnya adalah Al-Quran ada di Lauhil Mahfud, lalu dibawa oleh malaikat Jibril ke langit pertama langsung sekaligus. Dalilnya surah Al-Qadar, tadi sudah saya sampaikan, lalu disampaikan kepada Nabi kami sesuai dengan kebutuhannya, berangsur-angsur, dalilnya surah Al-Isra ayat 106. Nah, berkaitan dengan tadi yang membahas 50.000 tahun, itu tentang ketetapan Allah yang sudah ditetapkan kepada seluruh makhluknya, 50.000 tahun sudah ditetapkan. Hadisnya oleh Rasulullah menjelaskan, kataballahu maqadirul khalaiki dan seterusnya. Jadi Allah telah menuliskan, menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi nggak ada kaitannya ini dengan ayat Al-Quran tadi atau tentang Al-Quran. Lalu berikutnya berkaitan dengan kodifikasi penulisan kertas. Itu mah penulisan Bang, beda. Ajaran Al-Quran itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bukan membawa cetakan buku atau kertas, bukan. Tetapi penyampaian Al-Quran, makanya nama lain dari Al-Quran itu adalah juga Ar-Ruh, atau bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengikuti apa yang dibacakan. Bukan, saya lagi sampaikan, bukan bacaan melihat teks tulisan, bukan. Beda ketika kepada para sahabat, itu sudah tidak nyambung lagi kalau ke sana. Jadi saya cuman melatih Anda bertanya, pertanyaannya harus nyambung apa yang dibahas di dalam tentang Allah menurunkan, menetapkan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu konteksnya, termasuk Anda bertanya di sini, Anda menuhankan Yesus, itu sudah ada di dalam ilmunya Allah, sudah diketahui. Atau Anda mau menerima hidayah malam ini, itu juga sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfud tercatat, dan di situ sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Mungkin Gurunda sudah kembali, monitor atau suaranya sudah jelas. Gak apa-apa. Boleh. Kita beri waktu dia menyangga dulu. Oh yes. Silakan. Baik. Ya, bentar Bang Andi, itu ada yang relay lab ini pakai nama Bang Juma, foto Bang Juma, namanya Bang Juma SHBT. Jangan-jangan Oten nih, bahaya soalnya. Banyak yang penontonnya merilai di situ Muslim. Yang merilai di sana itu bukan komalnya Bang Juma, itu bukan akunnya Bang Juma. Tinggalkan di situ.
Sekali lagi, yang merelay itu bukan akunnya Bang Juma. Tinggalkan aja. Aslinya ada di sini. Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban Bang Zuma yang walaupun terputus dengan jawaban juga Abang Satria lagi. Yang pertama, Bang Juba mengatakan bahwa Lauhul Mahfuz sudah ada Al-Quran di sana dan sudah ada mansiknya juga di sana. Padahal mansik itu ilmu yang mengambil teks di dalam Quran itu. Bagaimana bisa ayatnya sudah ada, tapi teks yang diambil pun sudah ada? Itu dideskripsikan seperti nasib apa? mansuh ya. Tolong jangan Biarin dipotong. dulu, Ustaz. Nggak apa-apa. Biarin dulu dia. Jangan Nggak apa-apa. dipotong. Kalau dipotong saya lupa gitu loh. Jadi saya kan udah kepikiran gitu. Sebentar dulu. Biarlah netizen yang menilai aja. Silakan, selesaikan. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Pak Ustadz yang tadi menyampaikan bahwa 50.000 tahun itu bicara takdir, itu bicara kehidupan manusia, itu bicara bencana-bencana. Ini juga sebenarnya yang ingin saya pertanyakan. Allah sudah menentukan takdir seseorang 50.000 tahun sebelum penciptaan. Stop dulu. Saya moderator Anda ini tidak lagi bertanya. Anda menyangga jawabannya Ustaz Alif. Bukan lagi Anda bertanya. Anda menyangga jawabannya Bang Juma dan Ustaz Alif. Bukan lagi bertanya. Silakan. Bukan, ini tanggapan saudara. Iya, tanggapan tadi Anda bilang bertanya. Tanggapan, bukan bertanya. Silakan. Tanggapan. Kalau kan setelah tanggapan saya menjawab. Kan begitu aturan mainnya. Saya menjawab Tadi pertanyaan. mengatakan mau bertanya. Kan gitu. Silakan. Bertanya, menanggapi. Oke. Tadi Ustadz mengatakan bahwa itu bicara takdir manusia yang sudah ditentukan 50.000 tahun bahkan sebelum penciptaan. Baik. Bagi saya itu menjadi membingungkan. Karena ketika sudah ditentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditentukan bencana 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi. Sudah ditentukan nasib setiap orang 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi. Sudah ada surah Al-Quran 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi. Bahkan mansuknya pun, yang ayat yang diambil pun sudah ada dalam pengertian yang bagaimana pun tidak bisa saya bayangkan. Kemudian dikatakan itu bukan berbentuk buku, bukan berbentuk surat, bukan berbentuk musyaf. Lalu berbentuk apa? Apakah berbentuk zat? Apakah berbentuk firman? Kalau itu berbentuk firman, itulah Kristen. Karena Yesus itu firman, tidak berbentuk Yesus, enggak nyambung. Kenapa nyebrang ke Yesus? Ini menanggapi, saudara. Kalau Tapi jangan menanggapi ke Yesus, nggak ada hubungannya. Saya cut. Lanjut. Kalau gitu, saya lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Berarti nanti kita boleh masuk juga Bang Andi ke mereka kalau gitu. Enggak, Anda ini menyangka. Anda menyangka sudah menyangka belum? Kalau moderator stop, berarti ya ini dua sisi. Oke, Anda menyangka sudah ya? Oke, saya sudah menyangka. Oke, baik. Sekarang gilirannya Bang Juma dulu saya panggil, kalau enggak Ustaz Alif yang mewakili bertanya. Bang Juma, udah bisa speak up? Saya kedengaran? Kedengaran. Tadi udah ada pertanyaan Bang Stop Zuma. dulu. Belum, stop dulu. Oke. Silakan Bang Juma, tes modulasi. Ya ini gimana ini sekarang? Udah, oke. Kan tadi kan beliau kemudian, saya kan udah menjawab tuh. Dia menyanggah pertanyaan saya kan. Oke, baik. Jadi sekarang ini pertanyaan yang berikutnya atau gimana? Betul, Bang Juma lagi yang bertanya. Oke, baik. Saya masih pertanyaan yang pertama tadi. Posisi Paulus di mata hakikat yang berfirman kepada Nabi Musa ini sebagai apa? Itu pertanyaan saya. Di hadapan Tuhannya Musa, Paulus ini siapa? Karena Tuhannya Nabi Musa menekankan kemudian kepada Nabi Musa, begitu juga di dalam Al-Quran, agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jangan menambah, jangan mengurangi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kedudukan Paulus ini di mata Tuhannya Nabi Musa, itu siapa dia ini, orang ini? Menurut Tuhannya Nabi Musa. Karena orang ini menghapuskan firman Tuhan yang datang kepada utusannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa kedudukan Paulus di mata Tuhannya Nabi Musa? Tolong sertakan dalil, silakan.
Baik, terima kasih. Saya akan menjawab Bang Zuma. Apa kedudukan Rasul Paulus di mata Tuhannya Musa? Rasul Paulus bukan murid Kristus, bukan murid Yesus. Siapa dia? Dia adalah orang yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus di dalam perjalanannya ke Damsik. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanan ke Damsik, datanglah cahaya dari langit meliputi dia. Ia rebah ke tanah, kemudian suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, Putus. pergilah ke dalam kota, di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Yesus sendiri yang memanggil Paulus menjadi utusannya. Dan selain dari itu, bahkan yang mengajari Rasul Paulus setelah itu, Ananias, juga mendapatkan wahyu. Boleh saya potong nggak nyambung sesuai pertanyaan? Kedudukan Paulus di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Tidak membahas Yesus di sini, tidak membahas Yesus. Iya, yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Contoh nih Bang. Contoh sebelum Anda tanggapi ya, sama seperti di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Ayatnya, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunsiral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Jadi ini kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu sebelum engkau, aku telah mengutus nabiku bernama Nabi Musa. Nah, ini Tuhan yang datang kepada Nabi Musa kembali berfirman kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa meneguhkan kemudian, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul membatalkan semua, bukan hanya menambah, bukan mengurangi, tapi membatalkan semuanya. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan semua aturan-aturan yang lama. Nah, pertanyaan saya, siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa? Bukan Yesus, bukan Ananias, bukan. Yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Silakan. Saudara, saya sarankan kepada moderator, izinkan saya menjawab dahulu. Tepat atau tidak tepatnya, nanti bisa disanggah. Coba Anda ulang pertanyaannya Bang Juma, baru Anda jawab. Silakan. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Apakah Bang Zuma aktif, saudara? Iya, saya dengar. Saya menunggu siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa. Baik. Bukan menurut Siapa? Ananias, bukan menurut Paulus. Bukan menurut Yesus. Tapi menurut Tuhannya Nabi Musa. Itu yang saya tanya. Silakan. Baik. Siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Pertanyaan ini membingungkan buat saya pribadi karena saya meyakini Tuhan saya Esa. Tuhan saya satu. Tuhannya Nabi Musa, ya Tuhannya Rasul Paulus. Tidak ada bedanya. Orang yang sama. Saudaraku Islamlah yang menganggapnya beda. Saudaraku Islam yang berpikir bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan. Saya ulang lagi pertanyaannya. Cut, moderator cut. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Jangan membingungkan. Jawab. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Goyang kapal. Jangan bingung. Waduh, Silakan. saya ngomong tapi di mute terus ini. Nggak ada Tolong dong. mute, kalau sendiri ya mute itu. Enggak, tolong saudara. Ya.
Diulang pertanyaannya ya, diulang ya. Moderator berhak loh membalikan. Tadi kan persyaratannya kalau ada yang bengkok, kalau ada yang bengkok, moderator akan meluruskan pertanyaannya. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Baik, terima kasih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus, saudara. Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus. Kalau bagi saudara bukan, bagi kami iya. Jadi kalau saudara bertanya tapi harus kami menganggap bukan, lalu bagaimana cara kami menjawab? Karena kami melihat bahwa Tuhannya Paulus adalah Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Demikian. Bolehkah saya melanjutkan jawaban saya? Cuma lagi. Kan kamu udah demikian berarti banyak oper ke Banyuma toh. Oke, sebenarnya entar dulu nggak fair. Saya ya, bisa juga mengajukan pertanyaan seperti itu yang entar dulu. Ini saya moderator. Bang Juma bertanya, dengerin dulu. Bang Juma bertanya, kamu menjawab, kembali ke Bang Juma menyangga. Habis ini baru Anda bertanya lagi gitu loh. Oke, silakan. Ya, aduh. Sekarang Bang Juma menanggapi, silakan. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan juga kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin." Dulu aku pernah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan kitab Torah sebagai petunjuk dan rahmat, dan aku berfirman kepadamu membawa Al-Qur'an ini sebagai kitab yang membenarkan kitabnya Nabi Musa dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa yang berfirman jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi itu, pernah tidak berfirman kemudian kepada Paulus, siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa yang telah menghadiahkan Kristen 13 kitab, Roma, Filipi, dan seterusnya. 13 kitab ditulis Paulus. Selayaknya penulisannya itu diwahyukan oleh Tuhannya Nabi Musa. Tetapi pertanyaan saya, siapa Paulus ini? Kok bisa punya kitab 13 buku? Dari mana dia dapatkan itu? Adakah Tuhannya Nabi Musa pernah berfirman kepadanya? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri." Bagaimana mungkin berkata-kata seenak perutnya kepada Paulus memberikan 13 buku dengan aturan baru? Itu mustahil. Maka muncul pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau tidak ada dalilnya, katakan tidak ada. Selesai kita diskusinya. Ada tidak Tuhannya Nabi Musa bercerita tentang Paulus atau berfirman kepada Paulus, memberikan surat-surat Paulus? Silakan Anda jawab. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kita nggak usah lanjut lagi. Silakan. Moderator, silakan. Itu Bang Zuma belum menanggapi saya dulu. Harusnya menanggapi saya dulu baru bertanya lagi. Kalau belum menanggapi Entar dulu ya. Tadi kan persyaratannya. Tidak ada yang bisa saya tanggapi. Nggak bisa. Apa yang saya mau tanggapi dari penjelasan saudara? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Gimana ceritanya? Orang waras mana yang bisa menerima itu, Bang? Aduh, moderator yang fair, jangan di-mute terus saya. Tolong ditanggapi dulu. Kalau belum, mungkin tadi Bang Zuma tidak mendengarkan. Kita urut diskusinya. Tadi pertama pembahasan kitab ya. Yang pertama memberikan statement masing-masing. Pertama Bang Zuma memberikan statement, kemudian Anda. Nah, Bang Zuma kemudian menanggapin apa yang memberikan statement dan bertanya tentang Taurat segala macam. Anda menjawab tadi tentang Paulus. Nah, Bang Zuma bertanya lagi, Paulus itu siapa? Malah Anda bertanya tentang Quran. Mushaf itu pun dijawab Bang Zuma gitu loh.
Walaupun pertanyaan Anda tentang Al-Quran Musab dijawab Bang Juma. Nah kembali lagi pertanyaan Bang Juma kepada Anda nggak jawab-jawab gitu loh. Kenapa Anda lagi yang bertanya? Dari tadi loh saya bawakan tentang Paulus itu gimana? Anda nggak menjawab. Coba saya butuh mediasi yang lain. Apakah setuju Loh, dengan kok mediasi? Orang kami catat ini kok hasil diskusinya gimana nya? Karena seharusnya menanggapi Tidak, pertanyaan dari tadi tidak dijawab-jawab sama Anda. Semua pertanyaan Anda udah Bang Juma jawab tentang Musab itunya. Satu pertanyaan aja Bang Juma, satu pertanyaan. Anda udah 2 pertanyaan. Oke, saya Bang jawab. Juma 1 pertanyaan belum Anda jawab. Oke, saya jawab. Gini aja. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan yang Bang Juma yang berbunyi? Bisa. Taruh, Dua kali bro. saya menjawab jadinya. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaan yang Bang Juma? Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Bisa atau tidak? Berdata tapi. Silakan. Aduh, saya di mute terus. Ini moderatornya ada banyak ya di sini ya. Kalau saya di mute terus begini, saya udah Silakan. ngomong di mute terus. Siapa yang mute? Perasaan nggak ada yang termute. Aduh, moderatornya banyak di sini. Saya ulang nih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan jawab berdata. Kalau tidak ada data nggak usah jawab. Silakan. Baik, saya jawab. Siapakah Paulus ya menurut Paulus sebenarnya? Gimana? Ya Paulus. Anda ini Kristen juga, yang ganggu Anda Kristen. Diam dulu toh kau, Delis. Diam dulu, jangan ganggu temanmu. Temanmu lagi mikir. Silakan bro. Ayo bang. Jawab dulu bang. Oke. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Nah, saya akan mendeskripsikan dulu siapa Tuhannya Nabi Musa. Oke? Saya buka dalilnya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Kalau dikatakan begini, Aku adalah aku adalah mengutus aku kepadamu. Oke? Apa yang kurang dari dalil ini? Dikatakan aku adalah mengutus aku. Dan aku adalah aku. Dan aku yang mengutus adalah orang yang objek yang sama. Kemudian Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah. Ego. Stop. Kok nggak ada namanya Paulus disebut ya? Jangan dipotong moderator. Moderator potong dong. Boleh. Kok tidak ada namanya Paulus yang disebut-sebut? Silakan. Kan tadi saya bilang, saya jelaskan dulu siapa Tuhannya Musa, baru kemudian saya masuk ke situ. Moderator ini atau mau ikut diskusi? Saya potong, kan moderator udah berjanji tadi. Kalau nggak dijawab, ya sudah, selesai. Ini nggak fair ini. Kalau Ya, lanjut. Tolong sebutkan nama Paulus di situ, silakan. baru setelah itu ke Paulus, kan begitu. Oke. Saya masuk ke Paulus saja langsung lah kalau gitu. Dalam ayatnya mana lagi tadi? Aduh. Ya, karena saudara potong, janganlah, tolonglah. Kita saling ini menghormati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Ya, baik. Mampu lagi diam. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Oke. Ya silakan. Baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya. Silakan dibuka. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Pergilah. Ini kepada Ananias ya. Ananias adalah orang yang diutus untuk mengajar rasul. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan Nabi Musa untuk memberitakan nama Tuhan Nabi Musa kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada orang-orang Israel. Apa yang kurang dari sini? Demikian, terima kasih. Sekarang saya mau memberikan tanggapan terhadap penjelasan. Tadi itu apa? Coba saya nggak pernah memberikan tanggapan dong. Nanti bertanya lagi, yang saya bertanya, jawab lagi. saudara. Saya bertanya, Anda menjawab, saya tanggapi jawaban saudara. Itu yang betul. Kenapa Anda yang menanggapi jawaban Anda sendiri? Jadi gini, saudara. Jadi gini, saudara. Anda mencoba melakukan penyesatan. Memang Yesus sudah menubuatkan penyesat itu. Dan malam ini Anda mewakili penyesat-penyesat yang datang dari barat dengan mengatakan Tuhannya Nabi Musa berkata kepada Ananias. Ini penipuan dan hanya orang bahlul, hanya orang cupu yang mau percaya dengan tipuan itu, penyesatan itu. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Ananias. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Paulus. Tetapi Paulus sudah berani kemudian membatalkan firman Tuhannya Nabi Musa. Naifnya orang Kristen sedunia percaya kepada Paulus ini. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus ini adalah bapaknya Kristen. Kak nyambung kamu cuma. Nanti giliranmu ya, biarkan dulu teman Anda ini sempurnakan kesakitannya. Jadi tak ada kemudian data yang Anda bisa sajikan. Mana perkataan Tuhannya Nabi Musa yang membahas, memerintahkan kepada Paulus untuk membatalkan hukum-hukumnya. Tuhannya Nabi Musa, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus mencel, dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan perintah Tuhannya Nabi Musa. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Dari penguasa gelap. Penguasa gelap yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Dia yang membatalkan kemudian perintah Tuhannya Nabi Musa. Lalu penguasa gelap ini bikin aturan sendiri melalui utusannya, yaitu Paulus. Maka ketika saya bertanya, mana perkataan Tuhannya Nabi Musa tentang pembuat agama Kristen ini, yaitu Paulus, kamu belepotan, kamu nggak bisa memberikan jawaban apa-apa, kawan. Kamu hanya ingin mendoktrin dan menipu dengan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Kucing saya pun tertawa. Anak bayi yang keluar dari rahimnya Maria Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Yesus ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Tuhannya Nabi Musa katanya itu. Jadi Tuhannya Nabi Musa yang dibunuh oleh tentara Romawi. Tuhan yang begitu sangar. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kepunglah, bunuh apapun yang ada di dalamnya. Tiba-tiba dibunuh sama tentara Romawi. Saudara, cobalah berdiskusi. Anda katanya nama akunnya Genius Man. Tapi jeniusnya menipu. Jeniusnya menyesatkan. Tapi itu tidak disalahkan. Karena Al-Quran memang mengatakan itu. Orang kafir itu penyesat. Sama seperti iblis penyesat. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Dan iblis serta setan sebagai penolongnya itu tidak akan berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. Ini yang sedang Anda perhatikan hari ini di depan kami. Kami kasihan, kami terharu dengan generasi-generasi Kristen berikutnya yang disesatkan oleh orang-orang seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana, kalau Kristen itu betul, 13 buku yang didatangkan oleh Paulus itu berasal dari Tuhannya Musa. Tapi ternyata bukan, Paulus menerimanya dari Kristus. Sementara Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus. Sorry teman-teman, di sini hujan kembali. Ya, sekira begitu ya. Lancar terus. Ya, karena tidak ada jawaban,
saya kira tidak perlu diperpanjang lagi diskusi ini, karena ya ini adalah batu nisan buat Kristen bahwa Saya boleh ternyata kasih closing terakhir, 13 buku Kristen yang menghantarkan manusia menjadi Kristen, menyembah Yesus, bla 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 bla, itu tidak berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi dari Kristus. Siapa Kristus yang datang kepada Paulus? Tanya Yesus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah Kristus. Jedar. Demikian. Jadi memang percuma disambung karena semakin banyak dia bicara semakin norak dan Semakin menyesatkan. menyesatkan dan berbohong seperti iblis. Iya. Mana mungkin Nabi Musa itu Tuhannya adalah Yesus? Dari mana cerita nyambungnya itu? Kalau kita jelas Nabi Musa memiliki Tuhan, Tuhannya Nabi Musa datang berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana artinya? Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ini? Allah mengatakan bahwasanya qad ja'akum, Allah kemudian memberikan kedudukan kepada 12 suku dari Bani Israel, di mana di antara ke-12 suku ini ada Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa rahmat kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Sehingga ketika sabar dulu kawan, sabar, tunggu giliranmu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad akhazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Musa di antara ke-12 suku Bani Israel. Lalu kemudian Allah mengatakan datang setelahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu jelas. Jelas ya? Nah, ketika dia ditanya tadi saudara Kristen kita yang bernama Jenius, mana bukti di dalam Bible Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Ternyata nggak ada sama sekali. Ayo saudara-saudara Kristenku yang masih bisa terselamatkan, simaklah diskusi ini. Saudara-saudara Kristen yang masih mau diselamatkan, simak diskusi saya, diskusi kami. Lihat bagaimana wakil Kristen menjawab pertanyaan kami. Nonsen, Coba ulang kosong melompok. Demikian Bang Andi, silakan. Pertanyaanmu tadi. Taruh bro, kamu ini ngomong apa sih? Kamu ini Kristen ya? Silakan Bang Andi. Ya. Delix, kamu Kristen apa bukan? Saya Kristen. Oke, bisa dibetulin suaranya dikit, naikkan dikit. Iya, ini udah. Ya udah. Terus mau menanggapi apa? Sahabat P, syukran. Tadi temanmu mengatakan, ini dengerin dulu. Tadi temanmu mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Iya. Kamu percaya nggak itu? Kamu percaya Saya nggak? percaya karena saya Kristen. Oke, coba kau buktikan di mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus. Silakan. Oh begitu. Coba kalian lihat di Keluaran. Pokoknya di Perjanjian Lama. Di mana tertulis? Di mana bisa dibaca itu? Yang mana? Di halaman Itu ada berapa? tertulis. Di halaman berapa? Kalau di halamannya saya belum begitu hafal halaman. Pokoknya ada di ayat itu. Kira-kira bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Itu adalah Tuhan Musa yang memutus Musa untuk mengeluarkan. Siapa itu? Siapa itu Tuhan yang mengutus Musa? Siapa itu Tuhan itu? Ya, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Itu di Perjanjian Lama sebelum dia berinkarnasi. Ah, Tuhan inkarnasi. Manjuma ambil dulu Manjuma, pusing lo inkarnasinya ini. Bang, maksudnya begini. Dia itu namanya Tuhan Suaramu Allah. kecil kawan. Saudara, itu suara kawan. Anda kecil. Boleh nggak mulutnya dirobek biar agak besar suaranya sedikit? Oh, kalau bisa mulutmu itu dibuka, jangan pakai masker, Bang. Mungkin mulutmu itu yang Enggak, suaramu mulutmu kecil yang Bang. sempit. Saya pakai masker aja suaraku besar. Kalau buka masker, robek kupingmu kubuat. Jangan sampai Suara kamu Anda pakai kecil, toa. suara Anda kecil. Kamu pakai Boleh toa nggak mulutnya mulutmu. dirobek biar agak besar suaranya? Oh, dirobek. Coba kamu robek dulu mulutmu biar tambah besar. Kok dirobek? Maksud saya dikencengin, suaranya lebih lebar lagi. Nah, itu kecil makanya suaranya Anda jangan Bang. duluan. Nah, bilang besarin, Bang, jangan bilang robek lah. Oh iya, sorry. Enggak usah Saya tadinya mau macam-macam, bilang Bang. robek. Tapi itu ternyata dia. salah ngomong. Silakan. Wah, karena salah juga ya. Iya, sorry.
Kalau bisa mulutnya dirobek bang, biar suaranya agak kencang, soalnya itu hujan di salah. sini. Nah, itu lagi kamu bilang robek lagi. Coba mulutmu dulu kau robek. Oh ya, Bang. sorry. Maaf. Aduh. Maaf. Jangan samakan yang lain bang. Saya kita beda. Iya, baik bang, baik. Maaf. Jangan Silakan karena bang. kamu udah Usah diandalkan menanggapi jangan Robe. seenaknya. Bro, nggak usah menanggapi Robe, ntar Robe beneran lo. Ya udah kembali ke topik. Ya mulutmu yang dirobek. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Menurut kamu siapakah nama Tuhannya Nabi Musa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Di perjanjian baru dia namanya Tuhan Yesus setelah Oke. dia berinkarnasi. Kalau begitu saya tanya, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Kenapa bang ulang? Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Ya sama. Sama, baik. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Ibunda Maria? Kenapa tolong ulang bang? Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ya sama. Siapa nama Tuhanmu? Tuhannya Musa yang kamu pertanyakan apa namanya? Adinda Dino Syukran. Siapa nama Tuhanmu? Adinda Dino Syukran. Barakallahu fiik. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan Allah. Ya. Bukan Yesus. Setelah dia dilahirkan melalui anak manusia, baru dia dipanggilkan Tuhan Yesus bang. Oke, sekarang ini siapa nama Tuhanmu sekarang? Sekarang ini dia disebutnya dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang ini siapa nama Tuhannya Maria? Tuhan Yesus. Oh, siapa nama anaknya Maria? Yesus, Tuhan Yesus itu dah. Kenapa bang muter-muternya kayak gitu? Aduh. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Saya ketawa ini pertanyaan yang kayak gini. Ya, sekarang Halo, bang. Saya ulang. Halo. Mana lebih tua? Dengerin dulu, woi. Ya, Mana lebih tua? Mana lebih tua? Hoi lah bang. Iya, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Allah bang. Ya Maria lah. Kan contohnya ibunya abang. Mana lebih tua abang apa ibunya? Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Ya iyalah. Kan dia kan lahirnya melalui ini. Maria lebih tua daripada Tuhannya Maria. Aduh. Pertanyaanmu muter-muter balik loh bang. Makanya Iya, pantas gimana? aja banyak orang yang kebingungan karena pertanyaanmu muter-muter bang. Janganlah muter-muter. Yang muter siapa? Malah Yang muter aduh. kepalamu, woi. Weh, kepalamu itu yang dimuter, weh. Jangan dibawa ke situ, ditanggapi kepala loh. Bang, kau jangan samakan. Kalau dengan begitu saya pertanyaan tanya, saya, ya. apakah kepalanya Yesus adalah Tuhan? Ih, mulai pertanyaan gak jelas nih, aduh. Nggak jelas katanya. Lagian lu ngomong kepala sih, makanya. Gini bang, kamu tadi kan nanya mana yang lebih tua, Tuhan atau Maria? Makanya aku jawab ya Maria. Kalau Maria abang lebih tua daripada Tuhan. Iya, karena dia lahirnya kan dari Maria bang. Oke. Ya, terus. Siapa yang menciptakan Maria? Yang menciptakan Maria ya Tuhan lah. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan. Oh jadi Yesus bukan Tuhan. Aduh. Waduh. Bang, Jangan muter-muter. Bang Andi. Jangan muter-muter, ntar Sabar, Bang. pingsan. Enggak lah, saya pingsan ngapain? Saya pingsan Bang Andi jangan ngerjain anak orang ntar pingsan. Enggak lah, waduh, enggak. Suaranya manis sekali Iya suaranya. manis jambu. Ya, maaf. Ya, kalau saya jadi bukan. menurut kamu bro, apakah Yesus yang menciptakan Maria? Begini ya, saya jelaskan dulu. Jangan Ya, pertanyaan, coba. Saya jelaskan dari awal. Ya coba dari awal. Bang, kami itu dari topik pertamanya tadi kan kalian menanyakan tentang Musa dulu ya. Sekarang saya jelaskan. Kami di Kristen, Tuhannya Musa itu ialah Tuhan Allah sebelum Yesus dilahirkan melalui Bunda Maria. Nah, perjanjian lama masih menyebutkannya Tuhan Allah. Nah, setelah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dilahirkan melalui di Bunda Maria ibunya, makanya dia dipanggil dinamakan Mesias atau Tuhan Yesus. Oke, stop. Nah, seperti itu. Stop dulu. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Ya manusia lah. Oh, berarti Yesus bukan. Berarti Yesus bukan tuh. Entar dulu. Berarti Yesus. Kamu mintanya aja loh. Terus ke saya kenapa kau tidak kasih kesempatan? Berarti. Jangan, Saya ulang. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan?
Ya manusia lah. Tuhannya Nabi Musa. Oh, tuannya enggak. Masa tuannya Nabi Musa digandeng? Anggap saja semua kita ini bebek. Aduh. Gitu Ya udah, ya, lu diam dulu. Lu diam dulu sebentar, saya putar dulu ini. Salah, nggak usah dilayan itu, betul semua itu bodoh Taruh. semua. Bicara masalah Quran tidak ada ilmunya. Allah itu maha mengetahui. Masya Allah. Sebelum kejadian, ketika kejadian, selepas kejadian, Allah itu tahu yang mana nas, yang mana masuk. Sudah ada sebelumnya. Baca saja itu kapan itu itu Paulus itu dikatakan. dilantik oleh nabinya, Tuhannya Nabi Musa. Bodoh sekali. Ananias itu siapa itu Ananias? Dia itu pengikut Kapitolim. Dia penyembah agama pagan itu Ananias. Ini Bukan pas- itu Ananias yang imam Yahudi. Coba baca. Ada. Ini pastor lo yang ngomong ini, Bro. Kenapa? Bang? Ananias itu tabib. Dia berkedudukan di Damsyik. Bang, Itu dia bertemu pada tahun 44 Masehi. Bang, Ketika jangan itu lihat sudah itu. kerajaan Romawi sudah mulai membentuk gubernur. Makanya dicatat di dalam naskah-naskah. Tuh pastor yang ngomong lo, hati-hati lo, ngomelin pastor lo. Ya, Nggak apa-apa. ini dialog Amalita ini Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bro. Dialog. Oh, Ten. Dibuka mute. Jangan kira kami semua Kristen itu sama, Bang. Ada juga Kristen yang sama dengan kalian itu Muslim. Deng. Ngomong apa kau ini? Coba Alfi pengen ngobrol sama Bang Delis dong. Izin guru-guru semua. Bang Delis, Iya, Ya, silakan. Bang. Yesus itu orang Yahudi atau Tuhan Yahudi, Bang? Ini lagi pertanyaan muter-muter. Alamak, muter-muter. Simple, Bang. Yesus itu Tuhannya Yahudi atau orang Yahudi, Bang? Tuhannya Israel atau orang Israel itu? Dia itu orang Israel dan juga Tuhan. Wih, maruk kali dua-duanya diambil. Iya, karena dia dilahirkan di Israel. Di Yerusalem. Jangan kau samakan sama kitabmu sama kitab saya, Bang. Ya iya, jelas jauh berbeda. Cuma bedanya kitab kami nggak diajarkan untuk mencela orang lain. Kalau Tuhannya Nabi Musa itu Tuhannya Israel atau orang Israel, Bang? Tuhan Allah Iya, Israel. iya.